Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Aku membuang puntung rokok terakhir. Begitu pula dengan kopi yang belum lama aku seduh, kini hanya tinggal ampasnya. Mumpung masih sore, aku berniat ke warung untuk sekedar membeli rokok untuk teman bergadang nanti malam. Aku sudah akan mengunci pintu kamar kos saat dari kamar sebelah kembali ku dengar keributan. Aku hanya menggelengkan kepala. Untuk apa ikut campur urusan orang? Toh mereka sudah dewasa. Aku tidak peduli, meski sebenarnya sangat kasihan pada perempuan itu. Perempuan yang menjadi kekasih teman kos sebelahku. Sudah beberapa hari belakangan kulihat mereka selalu bertengkar. Aku miris, karena sang lelaki benar-benar keterlaluan. Belum juga jadi suaminya sudah main tangan begitu. Rasanya ingin sekali ku buat bocor pelipis lelaki itu. Beraninya sama perempuan. Rokok sebungkus berhasil kubawa pulang ke kamar kos. Aku kembali merebahkan diri di atas kasur. Pertengkaran itu rupanya belum usai. Ya sudahlah mbak, laki-laki brengsek seperti itu tinggalkan saja. Buat apa dipertahankan kalau hanya bikin sakit hati? Tapi logika berpikirku yang lain mengatakan, bagaimana kalau ternyata justru si perempuan yang brengsek? Si lelaki ingin putus karena mengetahui pacarnya itu selingkuh, misalnya. Pada saat itulah, samar-samar aku mendengar kalau si perempuan mengatakan dengan nada tinggi bahwa ia meminta tanggung jawab dari pacarnya. Seketika itu aku pun terbayang wajah cantik dan tubuh indah si perempuan. Bagaimana bisa dia menerima laki-laki itu menjadi kekasihnya? Penghuni kos di sebelahku itu memang hampir tiap malam kerjanya mabuk. Sudah begitu banyak orang yang datang mencarinya. Aku tidak mau berprasangka buruk, tapi dilihat dari tabiat kesehariannya, ia kemungkinan bukan tipe orang yang berjiwa lurus. Namun tentu saja aku tidak berani mengatakan bahwa aku lebih baik dari dia. Hujan yang sudah turun saat siang tadi, malam itu kembali turun dengan lebih lebat. Sesekali kilat terlihat berkelebat disusul petir yang menggelegar. Suara ribut dan gaduh di kamar sebelah sesekali masih terdengar namun tidak sesering tadi. Mungkin saja mereka lelah bertengkar. Aku menguap terbawa rasa kantuk, lalu semua gelap dan lelap. Setelah sholat subuh, aku teringat kalau aku mempunyai cucian yang kutaruh di jemuran dekat ruang parkir kendaraan. Perutku tiba-tiba saja mual saat melintas di depan kamar kos sebelah. Aku mencium aroma amis, anyir sekali. Aku pun segera berlari ke kamar mandi. Tidak tahan baunya. Rupanya di kamar mandi sudah antri dua orang teman kos yang lain. Mereka pun mengatakan hal yang sama. Di rumah kos itu terdapat 7 kamar. 4 kamar berada di lantai bawah, sedangkan 3 kamar berada di lantai atas. Dari 7 kamar itu hanya 4 kamar yang terisi. Semuanya berada di lantai bawah. Dan aku adalah penghuni paling baru di sana. Kurang lebih baru 2 bulanan. Aku berhasil menghirup udara segar, meski perut masih terasa mual. Aku mulai bertanya pada teman-teman kosku, kira-kira aroma amis itu berasal dari mana? Tentu saja mereka pun tidak tahu dari mana aroma itu berasal. Aku yang curiga pun menghubung-hubungkan dengan pertengkaran semalam. Tapi, aku buru-buru menepis pikiran buruk itu. Seorang teman kos yang paling senior di tempat itu mengajak kami berembuk. Kami bukan ingin membesar-besarkan masalah, namun kami telah melihat dengan mata kepala sendiri ada bercak-bercak darah keluar dari lantai kamar sebelah. Terus terang kami curiga, dan untuk itulah kami berembuk. Tidak lama setelah kami menghubungi Bapak Kos, beliau bersama beberapa perangkat RT RW dan beberapa orang dari kepolisian pun segera tiba di lokasi.
Bapak kos yang membawa kunci cadangan tampak sedikit gemetar dan sesekali menutup hidung. Tidak terkecuali aku yang terbayang keributan semalam. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya benar perempuan cantik itu telah meregang nyawa. Kalau benar ia sedang mengandung, tentu kasihan bayi yang dikandungnya. Kasihan semua. Pintu itu pun telah terbuka lebar. Ketika kami melihat isi dalam kamar itu, secara bersamaan kami dibuat muntah seketika. Terlihat darah menggenang di lantai dan kasur. Ada sesosok tubuh telah terbujur kaku. Aku melihat dengan perasaan ngeri, apalagi saat aku melihat bahwa sosok tubuh itu telah tewas dengan leher nyaris putus. Dugaan kami pun benar. Thomas, penghuni kos sebelahku, sudah tidak berada di sana. Aku yakin, setelah semalam membunuh pacarnya sendiri, ia pasti langsung melarikan diri. Aku mencoba mengingat-ingat. Setelah hujan deras itu, aku tidak ingat apa-apa lagi. Aku terbawa kantuk sangat berat. Mungkin di saat semua penghuni kos terlelap itulah Thomas menghabisi nyawa kekasihnya. Aku memberanikan diri untuk lebih mendekat. Kulihat dengan jelas di kamar itu, mata perempuan cantik itu masih sedikit terbuka. Aku juga melihat darah di mana-mana. Baunya semakin anyir, membuat perutku semakin teradu-adu. Dan saat aku hendak pergi ke kamar mandi, tanpa sengaja, aku masih menyempatkan diri menoleh ke arah korban. Aku bergidik ngeri ketika secara tiba-tiba mata perempuan itu memandang ke arahku. Hari itu juga mereka menanyai kami. Pertanyaan yang bahkan kurasa terus diulang-ulang. Untuk sementara waktu, aku juga tidak diperbolehkan tinggal di kamar kosku. Pihak berwajib berdalih sedang menyelidiki dan mengumpulkan data-data yang dipergunakan untuk mengungkap peristiwa berdarah itu. Atas kebijakan pihak berwajib dan pemilik kos, aku pun diperbolehkan tinggal di lantai atas. Sejujurnya, aku ingin pindah saja dari sana. Aku masih trauma, terlalu ngeri bagiku melihat pemandangan itu. Namun untuk pindah, tentu saja butuh dana. Padahal aku sudah membayar untuk waktu 4 bulan. Aku menggerutu. Mengapa mau juga ketika diminta membayar untuk sewa 4 bulan sekalian? Aku pun melihat isi dompet plus mengecek saldo di ATM. Merinding sekali aku melihat isinya. Semoga cukup sampai akhir bulan. Aku terpaksa memberanikan diri untuk tinggal di lantai atas. Padahal 2 teman kosku yang lain sudah kabur entah kemana. Sampai 3 hari sejak pembunuhan itu, aku masih merasa nyaman. Tidak ada gangguan dari sosok korban atau sesuatu yang menyeramkan. Meski jujur, aku tetap merasakan bahwa di rumah kos itu, aku tidak tinggal sendirian. Di lain sisi, aku juga belum mendapat informasi apakah Thomas sudah tertangkap atau belum. Malam itu, awan tebal kembali bergelantungan di langit. Aku berharap hujan deras segera turun agar bisa mengurangi rasa gerah. Namun hujan yang kuharapkan tidak juga segera datang, yang membuatku tidak betah berada di kamar. Selain keringat yang tidak berhenti mengalir, mulutku pun terlalu kecut untuk menahan kepulan asap tembakau. Kunyalakan sebatang sembari bersandar di dinding kamar depan. Baru 3 atau 4 hisapan, tiba-tiba ku dengar suara gaduh di kamar bawah. Suaranya jelas sekali. Aku yakin beberapa petugas pasti sedang kembali ke sana untuk mencari bukti-bukti lain. Aku pun mendengar suara ribut seperti orang yang sedang beradu argumen. Terbawa rasa penasaran, aku pun turun. Dari tangga, aku akan bisa melihat apa yang sedang mereka lakukan. Tapi apa yang terjadi membuat bulu kuduku tiba-tiba meremang hebat. Terlihat dari tangga, suasana di lantai bawah ternyata sangat sepi. Tidak ada seorang pun di sana. Padahal aku benar-benar mendengar suara gaduh. Aku sudah hendak kembali ke kamar,
ketika ekor mataku menangkap sosok perempuan yang sedang duduk di teras kamar. Entah mengapa, pandang mataku seperti tertarik untuk memandang ke arahnya. Aku melihat perempuan itu duduk sembari menangis. Tangis yang awalnya biasa, lambat laun seperti membawa suasana yang sangat pilu, kesedihan yang sangat mendalam. Aku semakin ketakutan dibuatnya. Aku pun berlari naik kembali ke atas. Tapi hanya tinggal beberapa langkah, pintu kamar yang semula terbuka tiba-tiba tertutup dengan sendiri. Pintu itu terbanting keras. Aku coba membukanya, namun meski dengan sekuat tenaga, pintu itu tetap tidak bergeming. Kekuatanku semakin menjadi ketika mendengar suara langkah kaki menaiki tangga. Suara langkah itu dibarengi dengan tangisan yang menyayat hati. Lututku semakin goyah, sementara pintu kamar belum juga berhasil terbuka. Aku hendak minta tolong, siapa tahu ada tetangga yang mendengar. Namun jangankan bersuara, sekedar bernafas pun rasanya berat sekali. Suara langkah kaki itu menghilang ketika sudah berada di lantai atas. Aku memberanikan diri melihat ke arah ujung tangga. Sepi, tidak ada siapapun. Namun justru hal itu membuatku semakin panik. Sampai akhirnya, aku pun bisa memaksakan diri untuk mengucap istighfar, dan pintu pun bisa kubuka. Dengan perasaan tercekam, pintu segera kukunci. Aku meringkuk di sudut ruangan, berharap-harap cemas agar perempuan itu tidak masuk ke dalam. Keheningan yang terjadi beberapa saat kembali terusik. Tangisan merintih itu kembali terdengar di luar pintu kamar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku melihat jam di layar ponselku, pukul 2 dini hari. Aku tergagap karena ternyata aku tertidur. Berarti apa yang kulihat barusan hanyalah mimpi. Kepalaku berdenyut pusing. Aku masih teringat saat suara tangis perempuan itu mengikuti. Aku juga teringat bagaimana pintu kamarku tertutup dengan sendiri. Aku masih merenung, apakah apa yang kualami itu hanya sebuah mimpi atau memang sebuah kejadian nyata? Aku pejamkan mata dan menarik nafas dalam-dalam. Bersamaan itulah, aku mendengar suara ketukan dari pintu kamar. "Siapa?" tanyaku. Tidak ada sautan. Namun suara ketukan masih terdengar, membuat bulu tengkukku seketika berdiri. Dan aku pun terkejut bukan kepalang, karena secara tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Namun, tidak ternampak seorang pun di luar. Sampai beberapa hari aku masih mencoba bertahan untuk tetap tinggal di kamar kos itu. Aku baru akan kabur kalau gangguan itu sudah mengarah ke arah fisik. Sejauh ini, aku hanya mendengar suara tangis perempuan dan ketukan pintu. Aku anggap Corin itu sedang mencoba menumpahkan kesedihannya. Kubiarkan saja asal ia tidak menampakkan diri dengan wujud yang menyeramkan. Pukul 11 malam, aku sudah berada di kamar untuk bergegas tidur setelah pulang dari kerja shift siang. Tapi mendadak aku teringat kalau sepeda motorku masih berada di luar halaman. Aku memang terburu-buru naik karena menahan hasrat buang air kecil. Maka dengan sangat terpaksa, aku pun kembali turun. Aku sudah memarkir sepeda motor ketika mendengar suara seorang memanggil. Refleks, aku pun menoleh. Ternyata seorang perempuan sedang berdiri di gerbang kos. Aku seperti pernah melihat perempuan itu, tapi entah di mana. Aku pun mendekat. Dengan lembut, perempuan manis itu bertanya, "Apakah benar Mas Arif tinggal di kos itu?" Aku menanyakan balik,
Arif siapa yang dimaksud? Karena kebetulan nama aku juga Arif. Ia pun menerangkan perihal orang yang ia maksud. Dan apa yang dijelaskan perempuan itu memang benar aku. Tahu dari mana dia? Sedangkan aku bahkan tidak mengenalnya. Aku pun mengiyakan kalau aku sendirilah yang perempuan itu maksudkan. Setelah itu, aku pun mengajaknya ke atas ketika ia minta izin untuk menyampaikan sesuatu yang katanya sangat penting. Aku tidak menaruh curiga pada perempuan itu. Kakinya menapak tanah. Pakaiannya juga pakaian orang pada umumnya. Baunya juga wangi secara umum, wangi parfum. Hanya saja, kulihat muka perempuan itu sangat pucat. Aku persilakan duduk di kursi teras. Ia menolak saat kutawari minum. Perempuan itu hanya duduk sebentar. Setelahnya, ia bangkit dan menyerahkan sebuah catatan yang katanya sangat penting. Aku menerima catatan berupa secari kertas, yang entah apa isi dan maksudnya. Perempuan itu pamit, lalu segera pergi berlalu. Aku tidak ingin melewatkan perkenalan yang sangat singkat itu. Aku pun berlari mengejarnya. Aku masih sempat membuntutinya ketika ia sudah berada di lantai bawah. Tanpa membuang kesempatan, aku pun menanyakan siapa namanya. Ia berdiri membelakangiku ketika aku masih menunggu jawaban darinya. Namun justru hanya isak tangis yang kudengar. Aku mendekati perempuan yang masih membelakangiku itu. Ku beranikan diri memegang pundak kirinya. "Mbak, ada apa? Mbak menangis?" tanyaku lirih. Perempuan itu masih terdiam sampai aku mengulangi pertanyaanku. Sesaat kemudian, perempuan itu pun menoleh ke arahku. Pada saat itulah, aku melepaskan tanganku dari pundaknya. Aku terlonjak dan nyaris terjengkang ke belakang. Perempuan itu ternyata adalah korban pembunuhan di kamar sebelah. Aku melihat leher perempuan itu mengucurkan darah segar. Sembari menangis, ia mengatakan minta tolong padaku. Setelahnya, perempuan itu tiba-tiba lenyap dari pandangan mata. Catatan berupa secari kertas dengan tulisan merah kehitaman itu sudah kuberikan pada pihak kepolisian. Rupanya catatan itu adalah alamat di mana Thomas tengah bersembunyi. Polisi yang bergerak cepat pun berhasil menangkap Thomas beserta beberapa barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Motifnya memang seperti yang telah kuduga, yakni penolakan Thomas untuk bertanggung jawab atas kehamilan kekasihnya. Seketika aku teringat tadi perempuanku. Tanpa membuang waktu, aku pun langsung meneleponnya. Dalam percakapan dengan adikku, dengan tegas kukatakan agar ia berhati-hati dalam menjalin hubungan dengan laki-laki. Banyak laki-laki berhati baik, tapi tidak sedikit pula laki-laki yang berhati brengsek. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.